Mungkin bisa dimulai aja Mas Ilham, karena mengingat waktu juga sudah molor. Tes, cek, cek, tes, tes. Jelas, jelas ya? Oh ya, sudah jelas, sudah jelas. Suaranya jelas? Sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya Ya, perkenalkan dulu ya alhamdulillah. sebelumnya Mas Ilham ke teman-teman tentang siapa Mas Ilham, tentang pembicara. Baik, saya buka saja ya secara formal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, saya pribadi dari Al-Hasri Institute. Mohon maaf atas kesalahan teknis tadi. Ada beberapa error terkait dengan link Zoom meeting yang sudah di-share. Kemudian pada malam ini kita akan berdiskusi khusus pada hari Jumat akan membahas tentang kitab dari pemikiran-pemikiran di Islam di dalam dunia Islam. Yang kemudian pada malam ini kebetulan kita akan dipantik oleh salah seorang pemateri yang merupakan mahasiswa aktif di Universitas Al-Azhar Mesir yang akan memberikan kita materi tentang Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Jadi tentang pemikiran tasawuf dari Imam Al-Qusairi. Nah, mungkin untuk karena sudah jam 10.00 waktu Indonesia Tengah, waktu dan waktu saja ya, nggak bisa tempat. Waktunya saya persilahkan kepada pemateri. Monggo Mas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'azama 'ala ibadihi minnah. Amma dafa'an kaida syaitani fanna. Wa radda amalahu wa khayyaba dhannah. Ija'ala sawma hisnatil awliya'ihi wa jannah. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Wa arafahum anna wasilata syaitani ila qulubihim syahwatun. Wassalatu wassalamu ala qaidil khalqi wa muhdis sunnah. وعلى آله وذوي الآراء الثاقبة والقول المرجحين وسلم تسليما كثيرا. Ya, saja ya. Jadi risalah sedikit dahuluan. Risalah Al-Qusairi itu itu tahun dikarang sama Syekh Abdul Qasim Al-Syafi'i Halo, halo. pada abad kelima Hijriah, sekitar tahun 500-an sekian. Abad kelima Hijriah. Dan di sini disyarah, yang kita pakai itu disyarah sama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Itu semasa dengan Imam Suyuti. Ini pensyarahnya, penjelas. Nah, jadi yang menggunakan di sini ada dua kitab. Ini risalah karya yang asli, yang apa? Yang emang isinya secara nas risalah syariah. Ini yang insya Allah kita pakai sekarang itu risalah syariah ditambahan dari Dr. Al-Azhar. Ada Profesor Dr. Jamal Sa'ad Mahmud Jum'ah, merupakan guru besar dari guru besar akidah dan filsafat, dan ada Profesor Dr. Arafah Abdurrahman An-Nadi, merupakan guru besar dari ilmu akidah dan filsafat juga. Langsung saja kita masuk ke muqaddimah al-mu'allik. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrullah azza wa jalla syukran la mazida alaihi bima asbagha alaina minan ni'am zahirat wa batinah wa fi muqaddimati ni'matul Islam. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam nikmat, berbagai macam syukur yang tidak ada habisnya. Terutama di sini dikaitkan muqaddimatuna nikmatul Islam, nikmat Islam. Nah, langsung saja. Jadi di sini thoriqohnya, caranya mungkin saya menyampaikan beberapa titik poinnya saja, karena kalau kita merujuk langsung ke risalah Al-Qusairiyah itu pembahasan awalnya itu pembahasan tentang masalah tauhid.
Jadi perlu diketahui beliau ini seorang yang Sunni, seorang yang mengikuti risalah dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini bisa dikatakan Asy'ariul Aqidah. Asy'ari, akidahnya Asy'ari ya beliau. Jadi pembukaannya itu dimulai dengan pembahasan masalah akidah. Bagaimana beliau juga menyampaikan intinya laisa kamitslihi syai'un gitu. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disifati dengan, karena ada banyak yang mensifati dengan makan dan tempat dan zaman gitu. Nah, beliau sudah secara jelas mengatakan bahwasanya ya laisa kamitslihi syai'un, sudah nas di Al-Qur'an gitu. Nah, langsung saja ke muqaddimah mu'alif tadi. Bahwasanya fa innal hadits an tasawuf daqiqun wa khatirun ma'an. Wa masdaru diqqatihi yarji'u ila anna tasawuf yattasilu bil qulub. Nah, di sini perlu dikaitkan bahwasanya tasawuf itu adalah suatu hal yang ber, ber, berkainan dengan hati gitu. Maka dia itu masuk dalam asyrul qulub, dalam suatu rahasia-rahasia hati. Dan maka ini adalah sangat-sangat sulit min adik antazharuha likulli katibin aw bahithin. Jadi sangat sulit untuk didefinisikan gitu, untuk digambarkan baik melalui kitab maupun bahis itu sekitar penelitian gitu, sangat sulit gitu. Ya anna laisa kitaban taqra wa kalaman tahfaz. Karena tasawuf ini bukan merupakan sebuah teori saja, bukan teori saja, melainkan ada mujahadatun nafs dan sebagainya. Maka di sini dikaitkan juga laisa tasawuf huruban min waqi'il hayat kama yaqulu husumuhu. Jadi tasawuf itu bukan semata-mata huruban, yaitu berlepas diri, huruban min waqi'il hayat. Jadi tidak semata-mata nyata gitu. Melainkan wa innam huwa muhawalatun minal insan litasalluh liqaimi ruhyati jadidah inihi tu'ainuhum ala muwajahatil hayah al-madiyah wa tuhaqqiqu lahu tawazun an-nafs hatta yuwajihu masa'ibiha wa masyalikatiha. Jadi melainkan tasawuf ini merupakan sebuah persenjataan, perbentengan diri dari manusia untuk melawan, untuk bisa dikatakan untuk melepas syahwat yang mengekang ruhnya gitu. Dalam menghadapi kehidupan yang sekarang itu fi hayatil al-madiyah, yang sekarang kehidupan yang serba materi, serba materialistis gitu. Jadi semata-mata semuanya kan dilihat sekarang itu dari materinya gitu. Itu luar biasa dihormati dan sebagainya. Nah, maka dia tahaqqu lahu tawazun nafsi hatta yuwajihu masa'ibiha wa mushkilatiha. Jadi sampai dia itu bisa dengan tasawuf ini bisa melawan muskilah, masalah-masalah dalam kehidupan. Nah, lagi di sini katakan wa tasawuf yaj'alu min hadhihi al-hayah wasilatun la ghayatun ya'khudhu minha al-insan kifayatuhu wa la yakhda'u li'ubudiyati hubbal mal wal jah wa la yasta'la biha 'ala al-akharin wa bihadha yataharrar tamaman min syahwatihi wa ahwahihi bi iradati al-harrah. Di bahwasanya tasawuf itu yaj'alu min hadhihi gitu. Kita lihat dari sini tasawuf itu merupakan wasilah, bukan goyah. Nah, di sini ditekankan lagi tasawuf itu bukanlah sebuah goyah gitu, bukanlah sebuah tujuan utamanya. Melainkan dia tasawuf itu merupakan sebuah wasilah, sebuah media gitu, media untuk ya seperti tadi litasalluh litasalluh at-tawazun nafsi hatta yuwajihu al-masa'ibiha wal mushkilatiha. Jadi merupakan media untuk menguatkan diri, untuk merepresentasikan Islam dalam bentuk ruhnya secara pasti gitu. Nah, bukan goyah, bukan merupakan tujuan gitu. Jadi kalau ada orang bilang tujuan saya pengen menjadi sufi. Nah, itu bisa salah satu kritiknya kena di sini. Karena apa? Karena ya
memang di sini hakikatnya itu merupakan wasilah. Nah, waqad istahwadha tasawuf ala azhani katsirin minal bahithin minal gharbi wasyarq. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya sudah banyak sekali tentang tasawuf yang kitab-kitab tentang tasawuf yang ada baik baik dari Imam Nawawi pun punya gitu, yang dikatakan Imam Nawawi kan merupakan al-faqih gitu. Ternyata beliau itu punya tasawuf representasi tasawufnya itu ada di mana? Ada di kitab Al-Adhkar dan Riyadhus Shalihin. Tetapi di situ tidak digambleng dikatakan bahwa kitab ini berbicara tentang tasawuf. Cuman di sana itu ada ajaran tentang tasawuf. Maka di sini banyak orang-orang yang anti akan kata tasawuf itu, yang alergi, tapi dia secara tidak sadar ya membacanya gitu, menerapkannya. Nah, langsung kita masuk ke hikayat dari Imam Kusyairi. Ya, jadi Imam Kusyairi ini merupakan seorang alim ya, seorang yang ahli pada bidang teologi, pada bidang akidah, terus pada bidang Quran, tafsir hadis, dan ilmu alatnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi lah. Nah, beliau lahir pada tahun 386 Hijriah dan meninggal wafat pada tahun 465 Hijriah. Nah, jadi perlu diketahui di sini yang mesyarah itu istilah dari kitab-kitab Turos, kitab-kitab Arab itu ada syarahnya, ada matan dan ada syarah. Nah, syarahnya itu bisa dibilang penjelasnya gitu. Mungkin ada yang masih umum sekali kata-katanya dijelaskan di sana. Dari sini kebetulan pensyarahnya itu adalah Syekhul Islam Zakaria Ansori. Itu beliau semasa dengan Imam Suyuti. Jadi beliau merupakan seorang yang kalau di dunia Turos gitu, dunia pelintasan sastra Arab itu merupakan orang yang sangat sering kita lihat karya-karya beliau. Nah, langsung ke manhaj Imam Kusyairi dan alasannya beliau mengarang kitab ini. Jadi beliau mengarang kitab ini karena pada masa itu, langsung secara singkat aja, pada masa itu beliau sangat gundah gitu dengan kejadian pada masa beliau saat dimana seorang itu menjadikan zuhud itu sebagai alat untuk menjadikan tasawuf itu sebagai alat untuk ya biar dipandang gitu, karena ada yang beliau salah satu mengkritik seorang yang berpakaiannya zuhud, yang seorang yang penampilannya sangat bisa dibilang zuhud, tapi huluknya peringainya itu tidak menggambarkan dari hakikat dari zuhud. Nah, maka di situ Imam Kusyairi menggunakan manhaj di Bitoriqatil Bahthah katanya, dengan manhaj yang bisa dikatakan meluruskan gitu Muhammad tentang mengembalikan tasawuf yang seperti yang hakikatnya tasawuf gitu. Nah, langsung saja kita ke muqaddimah fi ilmi tasawuf. Nah, pendahuluan dalam kitab tasawuf, dalam ilmu tasawuf. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna tasawuf fil Islam riyadatul badaniyah wa muhabatul ilahiyah. Innahu da'watun ila iltizami bi ta'limil Islam wa ta'zimi sya'airihi wa iqamatiha wa adamu aj'alul dunya hadfan 'alal hayah fiha. Jadi bahwasanya lupa katakan tadi, salah satu tasawuf ini membuang jauh-jauh sifat isti'la gitu, sifat berbangga diri atas fi hayatil madiyah, dalam kehidupan material, dalam kehidupan yang mengagung-agungkan materi gitu, uang. Nah, maka di sini tasawuf ini merupakan suatu riyadhah badaniyah, suatu pembiasaan diri, pembiasaan badan untuk, dan juga di samping itu merupakan muhabatun ilahiyah, merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan dakwah untuk menyebar dari ilmu-ilmu yang berkaitan ilmu-ilmu syariat dan lain sebagainya. Maka di sini masdar ilmu tasawuf itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran, terus as-sunnah nabawiyah, terus kehidupan sunnah Nabi, kehidupan sahabat,
dan tabi'in. Nah, dan insya Allah akan ada penjelasannya dalam waktu dekat. Nah, kita langsung saja ke mabadi ilmu tasawuf. Nah, jadi langsung ke mabadi itu yang mendasari gitu, dasar-dasar dari ilmu tasawuf. Nah, jadi ada nanti kita dari sini kita masuk ke ta'rifnya dari apa? Ta'rif itu penjelasan bahasanya. Ada istiqaq lugawi secara bahasa. Nah, laqad ta'addudat al-araf fil asl lugawi alladhi ishtaqat minhu kalimatu tasawuf wa hiya tatalakhas fi ittijahain ra'isain. Nah, jadi dalam istiqaq lugawi, dalam secara bahasa tasawuf itu ada dua poros gitu. Ada yang mengatakan al-qaulu biistiqaqil lafzatut tasawuf wa ittija'u akhar yurfiduhu. Yang pertama itu yang menolak bahwasanya tasawuf ini diambil dari suatu bahasa gitu. Suatu kata. Nah, yang satunya itu mengatakan bahwasanya ya tasawuf ini ada diambil dari berapa bahasa gitu. Ada diambil dari suf katanya. Sufah dan lain sebagainya. Nah, sekarang pendapat yang pertama bahwasanya tasawuf itu diambil dari suatu kata gitu. Tapi di sini ada banyak sekali perbedaan pendapat, ada banyak sekali pendapat gitu. Yang pertama bahwasanya mengatakan annaha mustaqah min tasawuf min as-suf wal aqwalul mantiqah ala sihhati hadzal istiqaq. Nah, jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tasawuf itu diambil dari kata suf. Suf itu bisa diartikan orang yang labisa sofa, yang menggunakan pakaian yang berasal dari bulu domba gitu. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya anah mustaqah minas sofa. Nah, as-sofa katanya. Yang kedua itu mengatakan bahwasanya tasawuf ini diambil dari kata as-sofa. Kata apa? Anna kalimatul ma'khud min asli arabi wa huwa as-sofa wa hadatha qalbun makaniyun litakhfif bin naqlil qa wa makanil wa. Faqila sufi badalun sufiyu wa hadza yunasibul ma'na istilahi. Maka di sini dikatakan bahwasanya bisa dikatakan as-sofa, orang yang bersih gitu. Yang bersih. Maka di sini diambil dari seorang yang memang bersih jiwanya gitu. Maka dikatakan at-tasawuf. Nah, yang ketiga itu diambil dari kata as-sufah. Nah, sebagaimana ahwalus sufiyah ma ahli sufah gitu. Nah, kalau yang ketiga ini mengatakan bahwasanya tasawuf itu diambil dari istilah al-sufah. Ada penduduk sufah di situ. Ada suatu kota namanya Sufah di Mekah. Di situ diambil dari kata as-sufah katanya. Dan yang keempat diambil dari kata as-sifah. Nah, tasawuf itu diambil dari kata as-sifah. Istiqaq yang keempat, pendapat yang keempat. Karena sufi itu bisa disifatkan dengan suatu yang hal-hal yang berbentuk as-sifat gitu, yang berbentuk karena mereka gimana ya merepresentasikannya? Karena sudah langsung yang kelima itu diambil dari kata nisbah, diambil dari kata soful awal. Kenapa? Karena para ulama sufi itu biasanya berada di sof yang pertama. Tapi yang paling rojih itu yang ini, yang mana di sini? Yang paling rojih itu yang pertama. Yang bahwasanya tasawuf itu diambil dari kata as-sufah. As-suf. Itu orang yang mengenakan pakaian bulu domba. Karena kenapa? Karena pada saat itu seorang yang menggunakan pakaian bulu domba itu diibaratkan pada seorang yang benar-benar sederhana gitu. Memang bisa dibilang tidak mengutamakan, tidak mencari kenikmatan dunia lah kalau pada masa Rasulullah SAW. Untuk pendapat untuk arti dari kata tasawuf menurut istilah ini ada banyak sekali perbedaan pendapat, ada banyak sekali pendapat. Kenapa?
karena di sini dikatakan tasawuf itu merupakan perihal hati gitu. Maka seorang itu bisa apa? Pengertiannya itu bisa berbeda-beda gitu. Tergantung dari apakah tasawuf itu, nah apabila dinisbatkan kepada waktu, maka dia itu berbeda, memiliki arti sendiri. Apabila tasawuf itu dinisbatkan kepada kezuhudan, memiliki pengertian tersendiri. Nah, apabila tasawuf itu dia tergantung dinisbatkan kepada apa gitu. Maka banyak sekali di sini. Nah, di sini katanya az-zuhd bernama pengertian tasawuf yang apabila disandarkan dengan kata zuhud, maka dia al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidi al-khalaiq. Nah, yaitu mengambil suatu hal yang hak dan tidak mengambil yang lebih darinya gitu. Nah, ini banyak sekali kayak. Nah, di sini ada al-akhlaq, as-safa, al-mujahadah fil ibadah, al-iltizam, kali al-ubudiyah. Itu conclusion-nya tasawuf itu untuk pengertiannya itu tidak bisa misalkan kita mendengar suatu pengertian tasawuf, oh tasawuf itu begini, wah salah Anda, tasawuf itu seperti ini, bukan seperti itu. Nah, itu tidak bisa, karena secara istilah pun itu banyak sekali, masih bisa dikatakan istilahnya itu relatif gitu, abstrak, gantung tasawuf itu dinisbatkan kepada apa gitu. Karena kembali lagi tasawuf di sini bukan melainkan wasilah, bukan merupakan sebuah tujuan akhir, tapi merupakan sebuah wasilah. Maka di sini kembali lagi tasawuf itu memiliki banyak sekali pengertian, tergantung dari apa yang dinisbatkan kepadanya. Ya, lanjut kita langsung ke oke, ini dulu ke keutamaan dari tasawuf. Halo Mas, suaranya hilang Mas. Halo Mas Ilham. Halo. Ini sedikit. Suaranya hilang Mas, Nah, jadi terputus di tadi. sini Halo, berapa? tes. Nah, sebelumnya ya. Mungkin iya. Tadi ada kesalahan kayak. Ada salah tekan gitu. Nah, jadi mungkin inti dari tasawuf itu sebenarnya kan ada nanti dalam hal makomat sama al-ahwal nanti. Ada dalam hal makomat itu, makom itu derajat seorang yang tasawuf. Itu nanti inti pembahasannya. Cuman kan ini pembahasannya kan ini Pak moderator, Pak host. Ini kan ini pembahasannya kan awalnya apakah kita merujuk utama ke kitab atau ngambil poin-poinnya saja terus, atau mungkin kan ini kan berjalannya itu per minggu ya. Iya, per minggu. Jadi setiap hari Jumat itu khusus untuk bahas Nah, kitab. bisa mungkin nanti kalau nggak sampai di bab makom itu kita lanjutkan minggu depan gitu. Sampai kapannya? Ya, Sampai ya, bisa kan? ya bisa. Oke kalau gitu pas. Lanjutlah. Nah, jadi di sini berapa khosois katanya di sini. Ba'dul khosois at-tasawuf al-islami. Beberapa khosois itu khususiat gitu. Keistimewaan dari tasawuf sini yang tidak ada di yang bisa yang istimewaannya itu sangat apa? Sangat, jika kita melihatnya itu kita kayak gimana ya? Kayak iltizam gitu. Sudah pasti merujuk kepada oh ini tasawuf ini. Salahnya ini ada di tasawuf. Yang pertama itu adalah tarokil akhlak. Bagaimana kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak yang di oleh seorang yang bertasawuf gitu, yang sudah betul nafs li tahqiqi hadza taroki. Dia sudah melatih
melatih jiwanya, melatih badan jasmani maupun ruhnya untuk mengikuti. Nanti ada step by step, ada di makomat dan al-ahwal, ada berapa derajat dalam bertasawuf. Insya Allah kalau nggak cukup waktunya sekarang, insya Allah kita bahas di minggu depan. Nah, yang kedua itu adzauqul mubashir wa wasilatu idrakul haqa'iq allati tasmu fawqul mahsusat wa hadha dzauq awil kashf. Nah, yang kedua itu merupakan adzauqul mubashir, yaitu rasa yang secara langsung lah. Jadi dia itu tidak lagi, di sini dikatakan tidak lagi menggunakan mahsusat, tidak lagi menggunakan hawas, tidak lagi menggunakan panca indera. Ya, bisa dikatakan seorang yang sudah nanti dalam derajat itu ada yang namanya takhalli sampai tajalli. Tahalli itu tahalli itu mengisi diri. Pertama itu tahalli dulu. Tahalli mengisi diri dengan apa yang bisa mengantarkan kita kepada ma'rifat Allah. Takhalli sendiri, takhalli an masyaallah, melepaskan diri daripada apa yang selain Allah. Jadi tidak memikirkan sesuatu hal yang tidak perlu gitu. Jadi terus berzikir aja. Nah, ini makom takhalli. Nah, baru tajalli. Di tajalli itu dia disingkap gitu. Apa? Hijab. Ya bisa hijab antara dia dengan Allah. Itu makom tertinggi. Tajalli. Nah, jadi perihal zauq, nah, merupakan sebuah keistimewaan dari tasawuf. Yang ketiga itu isti'malul ar-rumziyah. Jadi ar-rumziyah daripada tasawuf itu memiliki rumus-rumus juga. Ya, memiliki cara bagaimana untuk mendapatkan tahalli itu kita harus bagaimana untuk tahalli itu kita harus bagaimana untuk mengosokkan diri, benar-benar mensucikan hati itu dari yang selain Allah itu bagaimana, nanti ada rumus-rumusnya. Jadi erat kaitannya tasawuf itu dengan rumus-rumus al-isti'malu ar-ramziyah fi ta'bir anil ahwal wa ruz ma'na batin mahzun tahta kalam zahir. La yastur bihi illa ahlihi. Jadi tidak dapat diketahui rumus-rumus ini nanti akan dapat diketahui sendiri oleh orang-orang yang melaksanakan riyadhatul badaniyah gitu, riyadhatul nafs. Jadi tidak bisa kita nanya gitu kepada orang, ya apakah saya ini sudah menyampai sudah bagaimana sih rumus yang tepat untuk saya gitu, bagaimana cara yang tepat untuk saya gitu. Ya nanti secara umumnya mungkin dijelaskan, tapi yang mengetahui secara hakikat dari rumus bagaimana kita bisa menyampai dari derajat itu ya diri kita sendiri nanti. Nah, yang keempat, anak tasawuf itu alam minal kitab faqat. Oh, la yuta'allam minal kutub faqat. Bahwasanya tasawuf itu, nah sini salah satu keistimewaan yang sangat mendasar dalam ilmu tasawuf itu adalah bahwasanya tasawuf itu tidak dapat diketahui dengan dari kitab saja, dari teori saja tidak cukup. Li'annahu adzwaq. Bahwasanya tasawuf itu sebuah perihal rasa gitu. Kalau istilahnya ada perkataan siapa itu, mengatakan bahwasanya kullu ma yastaqim kullu ma adzaqiyah la yastaqimu wasfuhu bil kalami kita. Jadi setiap yang perihal rasa itu tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata maupun dengan tulisan. Makanya di situ bisa dikatakan al-mahabbah, di situ kan mahabbah adzaqiyah katanya. Al-mahabbatu dzauqiyyah. Wa innahu la yastati an yastaqima wasfahu bil qawli wal kitabah. Maka mahabbah di sini dikatakan cinta itu merupakan perihal rasa, maka tidak bisa didefinisikan melalui tulisan maupun perkataan. Dikit quote. Nah, jadi sudah selesai kita bahas tadi masalah khosois, masalah keistimewaan dari tasawuf Islam. Oh, yang kelima lagi, bahwasanya tasawuf Islam itu muwafiqatuhu li syariatil Islam. Jadi bahwasanya kalau kita lihat dari ajaran dari tasawuf itu dia tidak jauh dari apa? Ajaran dari Quran. Punya aja yang berbeda. Mungkin bisa di oleh
Halo Mas, suaranya hilang Mas. Tes, tes, tes. Halo Mas Ilham. Halo. Terputus lagi. Maaf, maaf. Nah, lanjut saya kita langsung ke Marohilut Tasawuf Islam. Dari tasawuf Islam itu seperti apa? Kenapa bisa gitu? Tasawuf. Nah, inna haqiqat tasawuf al-islami wa anasirahu al-amaliyah al-amaliyah fadlan an kauniha min malahimil fatratis salimah masbutah fil Quran wa fi hayatin Nabi. Nah, jadi bahwasanya hakikat dari tasawuf Islam itu dan unsur-unsurnya itu merupakan suatu yang masbutah, yang sudah ada ajarannya gitu, ada eh marahilnya dalam, bukan marahil ya, apa ya, adusnya gitu dalam hal dalam Quran maupun maka di sini marahil yang pertama, marahil itu bisa kita artikan marhalah step by step dari tasawuf itu. Yang pertama itu mulai pada ma'intihai asrul khulafa ir-rasyidin, pada masa Rasyidin setelah Ali bin Abi Thalib selesai, pada masa uh, pada masa dinasti Umayyah banyak sekali fitnah-fitnah, wazada zalamul hikam ala nas ingimas di mut'il dunia katanya. Maka banyak sekali bertaburan dalam kehidupan, banyak yang mencari lebih mengutamakan kesenangan dunia gitu, sampai hampir melupakan kesenangan yang abadi nanti di akhirat, insyaallah. Nah, pada masa itu maka orang yang resah dengan kejadian tersebut me'tazalu al-fatan wal faraq. Jadi orang-orang yang resah, seorang ulama-ulama sufi gitu. Yang ini belum ada istilah tasawuf gitu. Tapi ajarannya sudah ada dari zaman Rasulullah. Tasawuf itu sudah ada. Maka di sini para sufi pada masa itu i'tazalu, mereka berikizal itu mengasingkan diri dari apa yang sudah terjadi, fenomena yang terjadi pada masa itu. Yang dimana fenomenanya lah al-ingimas di mut'i dunia, yaitu berhura-hura dalam kesenangan duniawi. Nah, maka setelah itu waqad faqad tazalu al-fitan wal farqu wadawamu 'ala al-ibadah. Maka saat mereka mengasingkan diri, maka di sini tasawuf itu erat hubungannya akan uzlah gitu. Uzlah dan mengasingkan diri, uzlah dan khalwat. Jadi uzlah itu merupakan proses pengasingan diri. Jadi misalnya ya tazil, anak tazil gitu. Saya pergi uzlah, pergi mengasingkan diri. Nah, saat proses mengasingkan dirinya itu baru dinamakan khalwat. Nah, itu dalam ilmu tasawuf, proses pengasingan dirinya itu dinamakan uzlah, dan proses untuk mengasingkan diri itu merupakan uzlah, dan pengasingan dirinya itu merupakan disebut dengan khalwat, berkhalwat. Maka ada fiqh tsani pada masa abad kedua Hijriah, zoharolaunun jadidun, maka ada suatu warna baru, corak baru pada hal zuhud, pada man yuharrimu ala nafsihi aqlullah, ada yang mengharamkan dirinya untuk memakan daging. Kembali lagi di sini Risalah Kushairi nanti mengkritik hal-hal seperti itu. Bahwasanya mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh
syariat gitu, tidak diharamkan oleh agama gitu. Agama tapi karena untuk dari karena daging itu kan menurut yang kalau dimakan secara berlebihan kan tidak baik juga untuk ini untuk kesehatan. Nah, sebenarnya tujuannya seperti itu, tapi di sini sampai seorang itu ini merupakan corak baru dalam zuhud ini. Jadi seorang yang mengharamkan dirinya untuk Halo Mas Ilham. Halo, tes, tes, tes. Halo Mas Ilham. Kedengeran suaranya? Halo. Halo. yang pakai gitu dari apa? Halo, 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 Mas Ilham. Halo, tes, tes, tes. Halo. Halo. Halo, Mas. Terputus lama tadi, Mas. Halo, saya potong dulu, Mas. Mohon maaf ini karena Mas Ilham ada di belahan dunia lain. Jadi sinyalnya direbut sama Fir'aun kayak ini. Tunggu sebentar ya, saya invite lagi dia, Mas Ilham. Udah. Jadi, Halo, nah, pada terputus abad lama kedua tadi itu. sudah jelas ya? Sudah. Oke. Jadi pada masa abad kedua ini sudah mulai timbul corak baru dalam dunia perzuhudan gitu. Sampai ada kaman yuharrimu ala nafsihi akalul lahm. Jadi sampai ada yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat gitu, sampai mengharamkan dirinya untuk makan daging gitu. Masalan, tsumma zaharat anmatu jadidatun fil hayati ruhiyah, maka sudah sebab itu timbullah sebuah rupa anmatun jadidah, sebuah rupa yang baru, corak yang baru pada hayat ruhiyah. Hadhihi anmatu hiya bidayatu tabi'atil tasawuf. Nah, jadi di sini merupakan suatu permulaan gitu pada maka dari sini sudah mulai bentuk timbul corak baru gitu. Seorang yang zuhud itu dikatakan bahwasanya tidak memakan daging dan sebagainya gitu. Tabiat dari tasawuf. Tabtila fil jabal wa audiyah sanawati tuwal. Seperti pergi untuk mengasingkan diri di gunung untuk dalam waktu yang panjang gitu. Wala kulli wujidat fi hadhihi al-marhalah al-badharu al-ula at-tasawuf wa hadha hiya marhatul ula. Jadi di sini bisa dikatakan marhalah zuhud yang pertama gitu pada masa abad kedua ini.
Nah, eh, pada masa abad ketiga, tiga pada pada masa abad ketiga, yaitu tepatnya pada masa abad ketiga, tepatnya pada tahun 13 pada ketiga dan keempat Hijriah. Wahuma azha usur tasawuf ittijahut sufiyah ila ta'lifil mawdi' al-kutub. Nah, pada masa abad ketiga inilah mulai, ketiga dan keempat Hijriah inilah mulai timbul kitab-kitab tasawuf, mulai ada yang membukukan kitab tasawuf itu seperti apa, seperti ini. Nah, mulainya pada tahun ketiga, pada abad ketiga, keempat, pada abad ketiga dan keempat. Sedangkan Risalah Qusyairyah ini ada pada abad ke-5, ke-5 Hijriah, sekitar 500-an sekian. Nah, setelah ini ada marhalah yang ketiga. Tabda'u biqarnil khamis al-hijriyah. Nah, seperti inilah pada saat ini abad marhalah selanjutnya itu adalah dimulainya abad ke-5 Hijriah. Ya, jadi pada masa ini mulai timbul seperti ada Imam Qusyairy dan lain sebagainya. Dan marhalah keempat, tingkatan keempat itu pada tahun ke-6 dan ke-7 Hijriah. Nah, pada masa tahun inilah ada seorang imam yang sangat besar yang tentunya kita kenal dengan Imam Ghazali, yaitu Shahibul Ihya Ulumuddin, yang pemilik dari kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, bagi beliau mulai ada itu pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, 600 sekian gitu. Dan di sini juga diterangkan tasawuf di Mesir, bagaimana tasawuf di Mesir. Langsung saja kita masuk ke istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Kita bahas di sini al-uzlah. Uzlah tadi sudah kita bahaskan. Uzlah itu seperti apa? Kalau di sini secara nasnya itu dikatakan al-khuruj an mukhalatati al-khalqi bi an zawai wal intiqa. Jadi itu keluar dari pencampuran dari suatu hal yang meresahkan gitu pada masa itu. Maka wahyatus bakul khalwah, maka setelah uzlah ada namanya khalwat gitu. Seperti apa yang dikatakan Imam Ghazali, anahu asarul uzlah hirson ala khalwah. Jadi asar dari uzlah itu adalah khalwat. Nah, khalwat diartikan ketika waktunya tinggal 10 menit. Oh ya. Ini kita cukupkan sampai uzlah saja ya. Insyaallah berarti masalah derajat-derajat yang ditentukan, bagaimana step by step yang ditentukan pada masa tasawuf, pada ilmu tasawuf itu mungkin insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, sampai sedikit saja ini at-taubah. At-taubah tadi kan al-uzlah sama khalwat juga. Sekarang at-taubah. Idza udhifatil ila 'abdi kana ma'naha ar-ruju' aniz zalal wal ma'asi. Jadi taubat itu jika kita rujuk dari kita sifatkan, kita ambil, kita sandarkan kepada seorang hamba, maka dia itu maknanya adalah kembali gitu. Kembali dari az-zalal wal ma'asi, kembali dari dosa-dosa dan kembali dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Illan nadmi wa inna udhifat ila Allah ta'ala kana ma'naha audahu ala 'abdihi biqabulihi wa bi ni'matihi. Nah, jadi namun taubat itu apabila kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu berartikan fadlu gitu, keistimewaan dari hal keistimewaan bagi seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala pada biqabulihi wa bi ni'matihi, pada penerimaan taubatnya dan
dan pemberian nikmat dari apa yang sudah setelah dia bertobat gitu. Wa idza kanat khaufan minal iqab fahiya li'awami al-mu'minin bainama al-inabah takunu tam'an fit tawab. Maka nanti ada taubah ini memiliki step juga. Ada namanya taubat, nanti ada inabah, jadi namanya awabah, al-aubah. Nah, itu yang tertinggi nanti insyaallah mungkin pada pembahasan selanjutnya itu pada pembahasan makomat wal ahwal. Jadi mungkin sampai di sini saja. Mungkin berarti kita yang tadi bahas itu tentang masalah pendahuluan ilmu tasawuf dan marohil-marohilnya, kenapa tasawuf itu ada gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tadi sempat terputus berapa kali karena jaringan. Ya, selebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham atas materinya, meskipun tadi terkendala koneksi jaringan ya, sempat terputus-putus dan suaranya juga sering kalang kabut. Ada beberapa poin yang bisa saya tangkap terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi, bahwasanya memang tasawuf itu dalam dinamika sejarahnya mengalami semacam pasang surut ya, pasang surut interpretasi masyarakat terhadap tasawuf, terutama banyaknya interpretasi dari internal pelaku tasawuf itu sendiri yang mengklaim atau self proclaim bahwa dirinya telah mencapai derajat tertentu, dan kemudian mengklaim juga tentang bahwa adanya capaian-capaian yang membuatnya istimewa dibandingkan dari masyarakat lainnya. Nah, kemudian ada anggapan juga bahwa pelaku tasawuf ini atau sang salik, pelaku suluk ini, itu cenderung menjauhkan diri dari masyarakat. Cenderung dia menjauhkan diri dari masyarakat dan cenderung dianggap disakralkan gitu, sehingga membuat kesan bahwa tasawuf ini sesat dan sebagainya. Sebentar dulu, pembicaranya ini kok kabur ya? Sebentar. Saya invite lagi. Ini memang bentar lagi kiamat nih kayaknya nih. Halo? Halo, Mas Ilham? Halo? Ya, suara saya sudah bisa kedengaran belum? Halo, tes, Mas Ilham? Halo? Ya, ini termasuk jalan step untuk melatih diri menjadi sosok sufi ya, dengan koneksi yang semeraut seperti ini. Jadi beberapa poin tadi saya lanjutkan, bahwa memang ini pada pertemuan kali ini itu menjelaskan tentang bagaimana pengantar ya, mukadimah menuju ke Arisalah Al-Qusairiyah. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengutarakan pendapat ataupun pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Mas Ilham tadi. Saya persilahkan karena masih ada waktu sekitar 20-an menit lagi untuk kita bisa berdiskusi santai. Saya persilahkan. Mungkin bisa raise your hand, bisa angkat tangan. Mungkin sekedar memantik ya,
terkait dengan tasawuf ini di dalam khazanah intelektual Sunni terutama itu berkembang sendiri corak tasawuf. Dan apalagi kita melihat dalam sejarah filsafat Islam, seperti sejarah filsafat Islam yang masyhur dari Persia misalnya, ada juga dari kalangan Syiah juga menyuburkan terkait dengan apa yang disebut jalan spiritual. Sehingga mungkin teman-teman bisa mendiskusikan tentang bagaimana pengetahuan itu didapatkan melalui jalan tasawuf, seperti halnya ada pembagian basis epistemologis ya, bagaimana pengetahuan itu didapatkan melalui intuisi kah, ataukah melalui pengalaman langsung, atau mungkin dari kalangan al-wahdah al-wujud misalnya, itu mengidentikan pengetahuan sebagai suatu cahaya. Nah, apakah mungkin pengetahuan dalam tasawufnya Imam Al-Qusairi ini agak sedikit mirip dengan corak yang mana, ataukah dia memiliki suatu keunikan tersendiri? Mungkin teman-teman bisa mendiskusikan seputar itu. Monggo, Mas Agus mungkin, ini kawan lama saya dari Jogja, kuliah di Jogja dulu. Beliau sekarang sosok yang sangat di DIY. Atau mungkin Mas. Waalaikumsalam. Diskusi santai aja ya Mas. Oh, ada Bang Odi ini. Kayaknya ada Bang Odi. Oh siap. Kayaknya memang cuman berlima ya, berlima. Jadi diasikin aja ya, karena tadi salah. Oke. Kayaknya aku pengen tanya ini Bang Odi. Atau lebih tepatnya inilah. Diskusi lah ya. Pertama saya itu belum sebenarnya ini pertanyaan sih. Kalau berbicara masalah tasawuf kayak gitu, ini masuk nggak suaraku? Masuk jelas, terang dan jelas. Itu Pak Ilham kok siang ya? Di mana itu? Di ini di dekat kandang. Di mana? Iya. Di mana Bang? Di Mesir dia, Mesir. Oh, di Mesir. Oh, iya siap. Oke, keren lah. Salam kenal Pak Ilham. Salam kenal, Ustaz. Gini, tasawuf atau saya lebih bahasa intelektualnya kan Islam esoteris yang sekarang mulai digaungkan kayak gitu sebagai solusi alternatif semua permasalahan dunia gitu. Pertama, kalau berbicara masalah Al-Qusairi itu, beliau ini masa hidupnya itu kapan sih? Atau tadi udah dijelaskan aku nggak ini ya, nggak memperhatikan gitu ya. Apakah itu sebelum Rabi' Adawiyah, Yazid Al-Bustami, atau sesudahnya? Begitu dulu lah. Ya, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Ditampung dulu lah. Oh, ditampung dulu ya. Monggo yang lain. Mungkin ini baru bergabung dari forum diskusi lagi dia. Monggo mungkin dari Mas Hairul Umam, kalau tidak salah beliau ini dari IAI ya. Mungkin bisa berbagi tentang tema diskusi kita malam ini. Atau ini Mas Iyas ini dari gabung, baru saja bergabung. Jadi tadi tidak sempat menyimak materi kayak. Sebenarnya pembahasan kita info kepada Iyas
yang baru saja bergabung baru saja masuk ke Muqaddimah tentang pengenalan apa itu, gimana corak pemikiran Imam Qushairi terkait dengan tasawuf itu sendiri, lalu koreksi-koreksi Imam Qushairi terhadap stream tasawuf yang memang dinamikanya sangatlah jauh dari kata stagnan ya. Dari belahan dunia manapun tuh memiliki corak tersendiri terkait dengan tasawuf itu. Mungkin ada pertanyaan selain dari Mas Agus tadi. Baik, mungkin Mas Agus direspon dulu, Mas Ilham, sembari menunggu Oh iya. teman-teman yang lain. Jadi untuk Imam Qushairi ini sendiri, risalahnya ini itu mulai adanya itu pada tahun 370 sekitar abad ketiga, pada abad keempat gitu, sekitar abad keempat 400 sekian. Adapun beliau ini merupakan bisa dikatakan pada abad keempat sebelum dari imam-imam besar seperti Imam Ghazali yang sangat masyhur, sudah sangat masyhur di telinga kita, Imam Ghazali, Sahibul Ihya Ulumuddin. Jadi beliau kan Imam Ghazali itu pada masa abad nggak salah ke-6 atau ke-7 gitu. ke-6 atau ke-7 kalau Imam Ghazali. Jadi beliau ini Imam Qushairi ini adanya itu pada abad ketiga, masuk abad keempat gitu. Adapun kalau dikatakan tadi kayak siapa? Kayak Yazid Al-Bustami, saya kurang begitu belum membaca lebih jauh gitu bagaimana tentang perihal tentang Yazid Al-Bustami dan lain sebagainya. Cuman dipastikan beliau ini pas setelah dari Imam Abu Ali Daqqaq dan Abu Bakar Muhammad bin Abu Bakar At-Tusi. Terus beliau itu setelahnya itu lagi ada Abu Abdurrahman Al-Sulami, itu sebelumnya Imam Ghazali. Walaupun setelahnya itu ada Imam Ibnu Salah juga, Imam Ibnu Al-Athir, sejarawan juga ada Imam Ibnu Khalika, Ibnu Al-Sudan, itu setelah beliau. Adapun mungkin sedikit saja tadi tujuan dan metode dari, lupa tadi jelasin ya, tujuan dan metode untuk lebih detailnya itu, tujuan dan metode dari penulisan Ar-Risalah Al-Qushairiyah itu, yang pertama itu sebagai reaksi, utamanya sebagai reaksi dan keresahan atas kondisi dari tasawuf pada masa itu, karena ada banyak beberapa oknum yang mengaku sebagai sufi pada masanya, cuman mereka itu bisa dikatakan jauh sekali dari referentasi daripada sufi itu sendiri gitu. Dan yang kedua itu bisa dikatakan risalah ini menggunakan manhaj ar-rabbani gitu, yang menggunakan antara ilmu, amal, dan hal. Cuman kita belum masuk sih dalam hal risalahnya sendiri belum masuk, karena ini masih muqaddimah tasawuf sendiri, muqaddimahnya, dan bagaimana perihal tentang Imam Qushairi, manhaj dari Imam Qushairi dalam membuat kitab ini, dan bagaimana istilah-istilah yang perlu diketahui gitu sebelum masuk, karena Risalah Al-Qushairiyah ini merupakan kitab yang bisa dikatakan kitab muntahi gitu, hampir kitab mutawasid akhir gitu. Sedangkan kalau Al-Hikam sendiri masih di bisa di awal dikatakan dasar gitu. Nah, jadi kitab Risalah Al-Qushairiyah ini sudah bisa dikatakan sudah levelnya itu mutawasid kalau dalam kitab. Jadi perlu tadi ada taklikan dari Dr. Al-Azhar, dari Profesor Dr. Arafah dan Dr. Jamal Sa'ad Mahmud, keduanya merupakan dosen dari Akhidah Filsafat Universitas Al-Azhar. Nah, dan beliau juga menggunakan timbangan kritis gitu untuk mengukur kesesuaian antara amaliyah para sufi dengan teladannya daripada ulas. Dan di sini beliau ingin mengkonstruksi ilmu tasawuf
dalam salafus syariah ini ingin konstruksi ilmu tasawuf itu sebagaimana praktik yang dilakukan oleh Sabi. Kalau bagaimana mempresentasikannya, mengkontribusi Halo? Nggak jelas suaranya, Mas. Menjelaskan 23 tokoh-tokoh dari sufi gitu, ulama sufi yang dunia yang dapat dijadikan teladan dalam hal tazkiyah, pensucian tazkiyatun nufus, pensucian diri min siwallah gitu. Sudah? Ya, tadi sempat terputus. Baik, karena mengingat waktu mungkin dari teman yang lain, silahkan. Masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Benar. Masih ini Halo, Mas. Tidak jelas suaranya, Mas. Nggak jelas suaranya, Mas. Ya, lo. Halo, Tadi udah jelas belum? sangat tidak jelas tadi. Sekarang udah jelas? Ya, baru aja jelas. Masih belum? Sudah. Jadi gini, kalau menurut saya sih, hemat saya sih kalau untuk pembahasan tasawuf mungkin kalau untuk didiskusikan mungkin kurang apa gitu. Enggak. Macet lagi, Mas. Macet lagi, Mas. Halo, Mas. Ya, karena koneksi sepertinya ini tidak mendukung ya. Halo, Mas Ilham. Masih kedengeran? Halo. Ya. Halo. Halo. Ya udah, Kak teman-teman, karena sudah jam 11.00 waktu Indonesia Tengah, baik diskusinya kita tutup dulu. Insya Allah minggu depan jika memungkinkan akan ada lagi diskusi serupa. Namun yang sedikit informasi bahwa setiap hari Selasa juga kita aktif diskusi dan insya Allah lancar diskusinya karena pemateri-pematerinya dari dalam negeri semua. Untuk hari Selasa besok akan segera kami informasikan terkait materi diskusi dan pembicaranya melalui grup dan melalui Instagram dan grup di WA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.